Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rinaldi Bagus Yanto dari kelas PGMIA kelompok 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, unsur, dan prinsip dari pendidikan dasar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi manusia agar memiliki kekuatan, spiritual keagamaan, pengendalian diri dalam kepribadian, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota untuk membentuk manusia yang utuh, lahir, dan batin yang cerdas. Pendidikan mampu membentuk kepribadian melalui pendidikan lingkungan yang bisa dipelajari baik secara sengaja maupun tidak. Pendidikan merupakan faktor penting bagi masyarakat demi maju mundurnya kualitas masyarakat atau bangsa sangat bergantung pada pendidikan yang ada pada rakyat tersebut. Contoh, ketika kita tidak memiliki pendidikan yang layak, maka kita juga susah untuk bekerja, bergaul, dan berkembang. Seperti itu. Karena pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan lingkungan kita, kepribadian kita. Pendidikan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu sisi sudut psikologis dan sisi sudut pandang sosiologis. Sisi sudut pandang psikologis lebih tergantung terhadap mental mereka. Pendidikan itu sangat memengaruhi mental. Karena apa? Karena semakin banyak kita memiliki ilmu, semakin mental kita semakin kuat. Sedangkan dari sisi sosiologis, semakin kita memiliki kemampuan yang banyak, pemahaman yang banyak, pengalaman yang banyak, kita dapat merealisasikan, kita dapat mempraktekkan kepada lingkungan kita, masyarakat sekitar, keluarga kita. Seperti itu. Banyak sekali manfaat dari pendidikan ini. Dan pendidikan itu sangat penting bagi kita. Kali ini saya akan mempresentasikan tujuan dan fungsi pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam yang pertama yaitu spiritualitas, jalan menuju Allah, yaitu membangun kesadaran kebertuhanan. Artinya apa? Artinya yaitu bagaimana cara kita mengencamkan kritik bahwasannya Allah memanglah benar-benar hadir dalam kehidupan kita, bahwa dimanapun kita berada, kita selalu dalam pengawasan Allah. Nah, ketika kita sudah melakukan hal itu, kita akan berhati-hati ketika kita melakukan apapun itu, ketika kita bertindak. Nah, hal itu juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Yang kedua yaitu jalan menuju kebahagiaan. Dalam beragama, tujuan kita apa sih? Tujuan kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya kebahagiaan di duniawi saja, melainkan sampai kebahagiaan ukhrawi nanti. Nah, melalui pendidikan agama Islam, kita dapat mengetahui bagaimana cara kita menjalankan suatu amanah, bagaimana cara kita menjalankan agama secara baik dan benar, sehingga hidup kita dapat terarah dan sampai kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan itu sampai ukhrawi nanti. Yang ketiga yaitu membentuk insan kamil. Dalam beragama ada 3 konsep, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Seharusnya sifat kemanusiaan itu ada untuk mendekati yang namanya insan sempurna, mendekati yang namanya insan kamil, yaitu bagaimana cara kita imannya itu kuat, Islamnya juga bagus, dan juga akhlak dan perilakunya juga mulia. Nah, ketika seseorang sudah melakukan ketiga hal tersebut, maka insya Allah seorang tersebut bakal mendekati yang namanya manusia yang sempurna, yang namanya insan kamil. Nah, yang keempat dan yang terakhir yaitu membangun paradigma Qur'ani. Islam sebagai agama yang paripurna, Islam yang bersumber semuanya dengan Al-Quran. Sebagai muslim, bagaimana cara kita? Al-Quran sebagai
jati diri kita itu bagaimana. Nah, ketika kita melakukan suatu konsep, baik itu pendidikan, politik, kebudayaan, kita harus bertolak ukur kepada Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran sudah menjadi sumbernya agama Islam. Kita tidak boleh semena-mena ketika kita melakukan konsep yang kita inginkan. Seperti kita menginginkan konsep ekonomi, kita menginginkan kebudayaan ini, kita harus bertolak ukur di Al-Quran ini. Agar apa? Agar konsep yang kita jalankan nanti dapat berjalan dengan baik dan benar sampai terarah dengan baik dan benar. Nah, fungsi pendidikan agama Islam sendiri yaitu sebagai proses mendidik, sebagai proses pendidikan dan pengembangan kepribadian seseorang. Contohnya yaitu kita bisa mengenalkan dan mendidik anak didik kita nanti, mengenalkan bahwasannya Allah itu benar-benar ada, bahwa Allah itu benar-benar esa. Nah, biasanya kita bisa menuntunnya dengan lafaz la ilaha illallah. Dan kita bisa juga mengajarkan anak seusia dini untuk menjalankan suatu ibadah, baik ibadah yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minannas. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Karena bakat, bimbingan, dan kasih sayang orang tua yang tulus serta keharmonisan keluarga bisa membentuk kepribadian yang baik atau watak yang berakhlakul karimah. Dukungan penting orang terdekat juga sangat baik untuk menciptakan rasa aman serta mendapatkan kasih sayang bagi seseorang anak, karena dia akan merasa sudah mendapatkan haknya di lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarga memang sangat mendukung sekali dalam pembentukan karakter, karena keluarga adalah di mana tempat paling lama seseorang itu berada. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan pendidikan, tempat proses belajar mengajar berlangsung. Lingkungan sekolah kondusif, aman, dan mendukung memang sangat dianjurkan. Lingkungan sekolah haruslah memiliki tujuan untuk membentuk karakter seseorang. Lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat memang sangat beragam. Namun pada dasarnya setiap lingkungan merupakan tempat untuk belajar dan mendapatkan pengalaman. Lingkungan masyarakat juga tidak kalah penting, karena lingkungan ini juga sangat mempengaruhi dalam karakter seseorang. Lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam karakter seseorang. Pepatah mengatakan, hiduplah di lingkungan yang baik agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya, lingkungan yang baik kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran hidup yang lebih baik. Begitupun juga sebaliknya, jika kita hidup di lingkungan yang kurang baik, juga sangat berdampak dan terpengaruh kepada perbuatan dan karakter kita. Jadi, ketika semua faktor ini sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka berhasillah pendidikan Islam tersebut. Melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh, Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai
kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, jadi Allah menciptakan kita hanya untuk kita beribadah kepada Allah, dan Allah tidak menginginkan kita untuk mencari rezeki untuk Allah, dan Allah tidak menciptakan kita untuk kita memberi makan kepada Allah. Dan sungguh Allah itu suatu zat yang maha memberi rezeki yang sangat kuat. Jadi teman-teman sekalian gak usah takut kekurangan rezeki, karena Allah sudah menyiapkan untuk kita. Allah hanya ingin kita beribadah kepadanya. Faktor tenaga pendidik. Faktor tenaga pendidik sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Maka pendidik memegang peran utama dalam hal ini. Pendidik juga mempunyai 4 kewajiban: membimbing dan memberi contoh pengetahuan agama Islam, menanamkan dan mengajarkan keilmuan dalam jiwa anak, mendisiplinkan agar taat menjalankan agama, melatih anak agar berbudi pekerti baik. Jadi guru itu harus memberikan contoh kepada anak didiknya, harus menanamkan keilmuan dalam jiwanya, mendisiplinkan agar serta didik taat menjalankan agamanya, melatih anak mempunyai budi pekerti baik. Faktor peserta didik. Anak didik bukanlah objek. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau salah persepsi yang saya ucapkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendidikan. Faktor termasuk kata nomina atau kata benda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, faktor adalah suatu hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktor pendidikan Islam. Jadi faktor pendidikan Islam adalah suatu hal yang menyebabkan terjadinya proses pengajaran dan pendidikan Islam, yang mana proses pengajaran dan pendidikan Islam itu dapat memberikan kemampuan kepada seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Nah, pada faktor itu. Nah, jadi lima faktor ini yang menyebabkan terjadinya pendidikan Islam itu. Karena ada faktor peserta didik. Faktor seseorang yang membutuhkan bantuan atau membutuhkan orang lain untuk membantu dia untuk mengatasi kekurangan dan kebutuhannya. Jadi karena adanya faktor peserta didik, maka dibentuklah pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam sendiri dibutuhkan 5 faktor ini untuk mencapai tujuannya. Dan 5 faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilannya pendidikan Islam. Kita mulai dari faktor tujuan yang ingin dicapai. Faktor tujuan memang sangat menentukan ke arah mana pendidikan ini akan berjalan.
sangat menentukan keberhasilan pendidikan Islam. Banyak sekali tujuan pendidikan Islam. Akan tetapi, pada intinya pendidikan Islam ingin mengantarkan seseorang menuju tujuan mengapa dia diciptakan. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sungguh, Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Nah, jadi Allah menciptakan kita hanya untuk kita beribadah kepada Allah, dan Allah tidak menginginkan kita untuk mencari rezeki untuk Allah, dan Allah tidak menciptakan kita untuk kita memberi makan kepada Allah. Dan sungguh Allah itu suatu zat yang maha memberi rezeki yang sangat kuat. Jadi teman-teman sekalian gak usah berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, manusia tinggal dan bisa berinteraksi dengan sesama di masyarakat atau lingkungannya. Dalam pembentukan karakter seseorang, manusia dipengaruhi dengan tiga faktor lingkungan. Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga mempunyai peran penting atau utama dalam pembentukan karakter seseorang. Karena bakat, bimbingan, dan kasih sayang orang tua yang tulus serta keharmonisan keluarga bisa membentuk kepribadian yang baik atau watak yang berakhlakul karimah. Dukungan penting orang terdekat juga sangat baik untuk menciptakan rasa aman serta mendapatkan kasih sayang bagi seseorang anak, karena dia akan merasa sudah mendapatkan haknya di lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarga memang sangat mendukung sekali dalam pembentukan karakter, karena keluarga adalah di mana tempat paling lama seseorang itu berada. Lingkungan dia, dan tidak bisa memforsir dia, tetapi peserta didik harus mempunyai 5 karakter agar dia lebih mudah dan lebih cepat mengatasi kekurangan dan kebutuhannya tersebut. Dia harus mempunyai kecerdasan, kemauan yang kuat dan kokoh, sabar dalam banyak hal, dan mempunyai biaya bekal untuk belajar, mengikuti bimbingan guru, dan membutuhkan waktu yang lama. Jadi peserta didik harus mempunyai kecerdasan dalam hal apa sih? Kecerdasan dalam membagi waktu, kecerdasan dalam apapun. Kemauan yang kokoh. Jadi dia harus mempunyai kemauan yang kokoh agar dia bisa cepat menuju tujuan yang ingin dia capai. Sabar dalam banyak hal. Harus itu.
mempunyai biaya, jadi dia harus mempunyai bekal untuk belajar, mengikuti bimbingan guru, dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuan yang nyata. Faktor alat dan media. Faktor alat dan media adalah sarana dan prasarana menuju keberhasilan suatu proses pembelajaran. Media merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. Penggunaan alat bantu atau media dalam proses pembelajaran sangat penting, terutama dalam hal peningkatan minat dan belajar siswa. Jadi faktor alat dan media sangat mendukung sekali. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Oleh karena itu, manusia tinggal dan bisa berinteraksi dengan sesama di masyarakat atau lingkungannya.